Swastiastu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam, dokter. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok SGDA 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari student project kami dengan judul Lysosomal Disorder. Permisi dokter, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Haidar Kumail Haiden dengan NIM 25025111087. Di sini saya ingin membahas mengenai latar belakang. Jadi, lysosomal disorder ini adalah kelompok gangguan metabolik herediter yang ditandai dengan gangguan fungsi lisosom akibat defisiensi enzim lisosomal, defek transport maupun biogenesis lisosom. Nah, fungsi lisosom ini tidak hanya sebagai tempat pencernaan, tetapi juga sebagai pusat sinyal seluler ataupun homeostasis sel. Sehingga gangguan pada lisosom dapat berkontribusi pada berbagai penyakit, termasuk gangguan penyakit neurodegeneratif melalui jalur autofagi lisosom yang terganggu. Nah, gambaran umum patofisiologi lysosomal disorder ini menekankan bahwa akumulasi substrat seperti glikosaminoglikan pada mukopolisakarid atau glikolipida pada gangguan yang terkait. Misalnya, Gaussner, Niemann-Pick, Fabry maupun Pompe itu merupakan karakteristik umum dari lysosomal disorder. Jadi penyebab lysosomal disorder secara garis besar ada 3, yaitu yang pertama defisiensi atau kegagalan aktivasi enzim lisosomal seperti hidrolase untuk glikosidase, lipase ataupun sulfatase akibat variasi mutasi genetik. Kemudian ada gangguan transport enzim lisosomal ke lisosom. Kemudian ada defek pada jalur transport atau metabolisme lisosom. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mohon izin dokter, sebelumnya perkenalkan saya Dinar Kaila Septania dengan NIM 25025111093. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk kembali melanjutkan penjelasan mengenai latar belakang dari lysosomal disorder. Kekurangan atau hilangnya aktivitas enzim lisosomik mengakibatkan molekul-molekul tidak dapat dicerna dengan baik dan benar, hingga pada akhirnya dapat menumpuk di dalam sel. Hal tersebut menjadi penyebab munculnya lysosomal disorder yang berdampak pada kerusakan progresif pada berbagai organ tubuh, seperti pada otak, hati, jantung, ataupun pada tulang. Pemahaman akan kondisi penyakit ini sangat penting dalam bidang kedokteran, karena kasus ini menunjukkan bahwa gangguan kecil sekalipun pada sistem seluler dapat berdampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan manusia. Pemahaman yang baik tentang mekanisme penyakit ini memungkinkan tenaga medis untuk mengidentifikasi gejala penyakit sejak dini, membuat diagnosis yang lebih tepat, membuat perencanaan perawatan jangka panjang yang lebih efektif untuk pasien dan juga untuk keluarga pasien, dan juga menerapkan terapi yang sesuai seperti terapi penggantian enzim ataupun terapi genetik. Selain bermanfaat dalam penanganan penyakit tersebut secara langsung, pemahaman tentang gangguan lisosomal juga memberikan pengetahuan tentang hubungan antara gangguan seluler dengan penanganan klinis penyakit kompleks lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Adapun rumusan masalah yang kami usung pada student project kali ini meliputi yang pertama, bagaimana struktur dan definisi lisosom, yang kedua, bagaimana patofisiologis lysosomal disorder, dan yang ketiga, bagaimana diagnosa dan etiologi lysosomal disorder. Adapun tujuan dari student project kami kali ini, yang pertama untuk mengetahui struktur dan definisi lisosom, yang kedua untuk mengetahui patofisiologis lysosomal disorder, dan yang ketiga untuk mengetahui diagnosis dan etiologi dari lysosomal disorder. Mohon izin dokter, perkenalkan nama saya Putri Diananta Dewani diganti ke digit yang terakhir 079. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari dibuatnya paper ini. Nah, untuk manfaatnya sendiri kami bagi menjadi 2. Yang pertama adalah manfaat teoritis dan yang kedua adalah manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya sendiri adalah untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa terkait dengan fungsi lisosom dan patofisiologinya. Selanjutnya adalah untuk memberikan gambaran kepada mahasiswa terkait dengan penyakit yang dapat terjadi akibat kegagalan fungsi lisosom. Dan yang terakhir adalah untuk memperkuat pemahaman genetika klinis termasuk penerapannya dalam dunia kedokteran. Nah, selanjutnya adalah manfaat praktisnya. Untuk manfaat praktisnya sendiri kami bagi menjadi 2. Yang pertama adalah sebagai bekal bagi mahasiswa dalam manajemen penyakit keturunan atau genetika yang sifatnya progresif untuk kualitas hidup pasien yang lebih baik. Selanjutnya adalah untuk meningkatkan kemampuan dan ketanggapan dari mahasiswa dalam mengidentifikasi gejala dari lysosomal disorder dan dapat memberikan diagnosis secara tepat. Izin memperkenalkan diri dokter, nama saya Haidar Muhammad Haki dengan 3 digit NIM di belakangnya yaitu 101. Saya akan membawakan materi mengenai struktur lisosom. Jadi struktur lisosom ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu membran lisosom dan glikokalix pada bagian pertama, yaitu yang kedua ada protein membran fungsional pada bagian kedua, dan yang terakhir ada lumen dan hidrolase asam.
Membran lisosom memiliki komposisi lipid dan protein yang memungkinkannya menahan lingkungan asam dan enzim pencernaan di dalamnya. Sedangkan sisi internalnya dilapisi oleh protein yang sangat terglikosilasi secara padat, terutama dari lisosomal associated membran protein. Rantai karbohidrat yang menempel pada protein-protein ini membentuk lapisan tebal yang disebut dengan glikokalix yang fungsinya sebagai perisai pelindung mencegah membran lisosom itu sendiri agar tidak dicerna oleh enzim hidrolase yang dikandungnya. Lanjut bagian kedua yaitu protein membran fungsional. Di sini ada dua bagian yaitu VATPS atau pompa proton dan protein transporter. VATPS atau pompa proton seperti namanya, dia bertugas untuk memompa proton dengan cara pompa ini secara aktif mentransport ion hidrogen dari sitosol ke dalam lumen lisosom dengan mengonsumsi ATP. Aktivitas konstan VATPS inilah yang akan bertanggung jawab untuk mempertahankan gradien pH yang curam dan menjaga pH lumen pada kisaran 4,5 sampai 5. Lalu yang kedua ada protein transporter sebagai makromolekul seperti protein, lipid, dan polisakarida dipecah oleh enzim. Produk akhirnya seperti asam amino, asam lemak, dan gula sederhana harus dikeluarkan dari lisosom untuk digunakan kembali oleh sel. Fungsi ini dilakukan berbagai protein transporter spesifik yang tertanam di membran yang memfasilitasi efflux molekul-molekul kecil ini kembali ke sitosol. Lalu yang terakhir ada lumen dan hidrolase asam. Lumen adalah bagian interior lisosom yang berisi lingkungan berair pada pH asam 4,5 sampai 5. Keasaman ini sangat penting karena menyediakan lingkungan optimal bagi fungsi hidrolase asam, yaitu enzim pencernaan lisosom. Enzim ini tidak akan aktif ketika pH sitosol itu netral. Sekian, terima kasih. Baik dokter, izin melanjutkan dokter. Perkenalkan saya Ferisha Putri Konokusumo dengan nomor induk mahasiswa 25025111081. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari lysosomal disorder, di mana lysosomal disorder merupakan sebuah penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan enzim tertentu. Lysosomal disorder dapat menyebabkan pembentukan racun dalam tubuh akibat adanya penumpukan karbohidrat, protein, ataupun lemak. Lysosomal disorder atau yang biasa dikenal dengan penyakit lysosomal storage disease merupakan penyakit yang termasuk dalam kelompok penyakit heterogen yang disebabkan karena adanya defisiensi pada fungsi lisosom. Sebagian besar lysosomal disorder disebabkan karena adanya defisiensi pada hidrolase lisosom seperti alpha-galactosidase, seperti pada penyakit Fabry. Selain itu, lysosomal disorder juga dapat disebabkan karena adanya defisiensi pada transporter yang ada pada membran lisosom, misalnya pada cystinosin pada cystinosis, ataupun protein non-enzimatik lainnya seperti CALN3 pada penyakit Batten. Lysosomal storage disease umumnya disebabkan oleh mutasi atau perubahan pada gen tertentu. Mutasi gen yang terjadi pada gangguan penyimpanan lisosom dapat menyebabkan tubuh kekurangan atau bahkan tidak memiliki enzim yang berfungsi untuk memecah senyawa esensial tubuh, seperti protein dan karbohidrat, sehingga menyebabkan senyawa tersebut tertumpuk dan terakumulasi dalam tubuh secara berlebihan, sehingga menjadi racun serta dapat merusak organ tubuh. Terima kasih. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri, dokter. Perkenalkan, nama saya Putu Amrita Gayatri dengan NIM 25025111085. Izinkan saya untuk sedikit membahas terkait dengan mekanisme penyakit lysosomal disorder. Penyakit lysosomal disorder itu terjadi akibat mewarisi gen yang cacat, di mana penyakit lysosomal disorder ini merupakan penyakit yang bersifat resesif autosom. Artinya, anak atau seseorang hanya akan terpengaruh jika mewarisi salinan dari kedua orang tuanya. Namun jika hanya satu, orang tersebut hanya pembawa atau carrier yang umumnya sehat tetapi dapat menurunkan gen cacat tersebut kepada anaknya.
Gen kita membawa instruksi untuk menghasilkan protein di dalam tubuh. Gen yang bermutasi akan menghasilkan protein, dalam hal ini enzim yang abnormal. Protein abnormal ini tidak akan berfungsi dengan baik. Nah, sehingga kecacatan pada gen ini akan menyebabkan defisiensi atau kekurangan pada enzim lisosom. Lisosom yang berfungsi sebagai pusat daur ulang sel, sehingga tanpa enzim yang cukup, makromolekul kompleks seperti lipid, protein, dan polisakarida itu tidak dapat dipecah atau diuraikan dengan baik, yang menyebabkan akumulasinya di dalam sel. Nah, penumpukan material yang tidak terdegradasi ini akan merusak fungsi sel, yang kemudian akan menyebabkan disfungsi organ secara progresif dan akan memunculkan berbagai gejala klinis yang khas untuk setiap jenis lysosomal disorder. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan mekanisme penyakit lysosomal disorder. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak, dokter. Swastiastu, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Niputu Raya Pratnyanari Boyopati dengan NIM 25025111099. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan klasifikasi dari penyakit lysosomal disorder itu sendiri. Klasifikasi yang pertama adalah lipidosis, di mana lipidosis ini merupakan salah satu gangguan penyimpanan lisosom atau LSD yang disebabkan karena adanya penumpukan lipid atau lemak karena terjadi defisiensi pada enzim yang memecahnya. Nah, contoh golongan lipidosis ini adalah penyakit Niemann-Pick dan juga Wolman disease. Nah, kategori yang kedua adalah mukopolisakaridosis atau yang disingkat dengan MPS. MPS ini merupakan klasifikasi gangguan penyimpanan lisosom atau LSD yang disebabkan oleh defisiensi enzim yang memegang fungsi dalam proses degradasi GAG seperti dermatan sulfat, heparan sulfat, keratan sulfat, atau chondroitin sulfat. Nah, klasifikasi yang terakhir itu adalah sphingolipidosis atau juga yang disebut dengan kategori gangguan penyimpanan lisosom atau LSD yang berhubungan dengan gangguan metabolisme sphingolipid, yakni komponen yang krusial dari membran sel dan juga mielin sistem saraf, yang dimana golongan penyakit yang termasuk dalam sphingolipidosis ini adalah Tay-Sachs disease, Gaucher disease, dan juga Krabbe disease. Baik, izin dokter, sebelumnya perkenalkan, nama saya Audrey Patricia Putri dengan 3 digit terakhir 089. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dari gejala dan diagnosis dari lysosomal disorders. Nah, jadi pertama gejalanya sendiri yaitu bisa kita lihat dari adanya keterlambatan perkembangan dan masalah neurologis. Jadi mungkin tidak begitu spesifik tentang gejala ini, tapi memang umum terjadi pada seseorang yang mengalami gangguan ini. Baik itu dalam keterlambatan bicara maupun dalam penurunan fungsi kognitif. Nah, selanjutnya tuh juga bisa kita temukan pembesaran hati ataupun limfa. Jadi penumpukan substrat ini tuh akan mengganggu organ-organ ini seperti adanya pembesaran hati, hepatomegali, dan juga limfa, splenomegali. Nah, selain itu juga adanya terjadinya kelainan tulang dan sendi, lalu adanya kekeruhan pada kornea dan juga kelainan mata, atau biasa kita gangguannya bisa kita kenal dengan chatty red spot pada makula retina. Dan yang terakhir adanya kerusakan jantung. Jadi adanya penumpukan substrat ini pada otot ataupun katup jantung ini akan menimbulkan gangguan atau abnormalitas pada jantung. Nah, selanjutnya untuk diagnosis sendiri, kita mengenal adanya screening neonatal, atau itu dilakukan pada deteksi dini pada bayi baru lahir, lalu ada screening biokimia awal, lalu ada pengujian enzim spesifik untuk mengukur aktivitas enzim tertentu, biasanya dilakukan dalam urin, lalu dalam darah maupun dalam jaringan. Selanjutnya juga ada konfirmasi genetik, dan yang terakhir adalah pencitraan atau biopsi. Pencitraan sendiri biasa dilakukan dengan rongsen, USG maupun MRI. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak, dokter. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Dokter, perkenalkan saya Nyoman Clara Sudana Aristawati dengan NIM 25025111095. Di sini saya akan menyampaikan terapi dan pendekatan untuk lysosomal disorder. Di sini saya akan menyampaikan 3 terapi, yaitu terapi pergantian enzim, yaitu memberikan enzim rekombinan untuk menggantikan enzim yang sudah rusak atau tidak dapat berfungsi kembali. Nah, pemberian enzim ini diberikan lewat infus, di mana enzim akan masuk ke lisosom untuk memecah zat yang menumpuk. Nah, untuk contohnya sendiri ada penyakit Gaucher, Fabry, POM, dan MPS. Nah, untuk kelebihannya yaitu adalah memperbaiki fungsi organ dan kualitas hidup. Namun, tetap saja ada keterbatasan, yaitu enzim ini harus digunakan seumur hidup, karena dia tidak dapat menembus
brain barrier dan dia dapat menimbulkan antibodi. Selanjutnya ada terapi pengurangan substrat. Nah, terapi ini yaitu mengurangi pembentukan substrat agar tidak menumpuk di lisosom. Nah, untuk penggunaan obatnya sendiri yaitu menggunakan obat oral yang berbentuk molekul kecil. Nah, untuk kelebihannya yaitu praktis dan bisa jadi alternatif bagi pasien ERT. Namun tetap saja ada keterbatasan, yaitu efektivitasnya itu masih terbatas dan tidak menggantikan enzim yang rusak. Dan untuk terapi ini itu masih dikembangkan versi genetik SRT-nya sendiri, yaitu efeknya lebih untuk efek yang lebih spesifik dan tahan lama. Selanjutnya, yang terakhir ada terapi gen, yang dimana itu untuk menggantikan gen yang rusak dengan gen sehat agar tubuh kembali memproduksi enzim yang normal. Nah, yaitu terapi ini dapat dilakukan dengan in vivo atau ex vivo. Nah, untuk kelebihannya, potensi efek itu jangka panjang dengan sekali pemberian saja. Namun tetap saja ada keterbatasan, yaitu resiko reaksi imun dan penyebaran gen itu belum merata dan masih di tahap uji coba klinis. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Dokter, perkenalkan saya Samuel Alexander Surya dengan 3 digit NIM terakhir 083. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari SP kami. Jadi, lysosomal disorder merupakan kondisi patologis yang timbul akibat adanya gangguan pada lisosom, organel pada sel yang utamanya berperan dalam pencernaan seluler. Gangguan ini dapat disebabkan oleh kecacatan genetik yang menyebabkan defisiensi enzim pada lisosom. Defisiensi enzim ini menyebabkan tubuh tidak dapat memecah makromolekul kompleks seperti lipid dan protein yang dibutuhkannya, yang mana hal tersebut akan mengakibatkan penumpukan daripada substrat tersebut pada lisosom. Om Swastiastu, dokter. Perkenalkan, nama saya Chelsea Gabriela Mardato Tubulan dengan nomor digit terakhir 077. Di sini saya akan melanjutkan kesimpulan dari teman saya, di mana penumpukan substrat ini dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama ada lipidosis atau penumpukan lipid, yang kedua ada mukopolisakaridosis atau penumpukan GAG, dan yang ketiga ada fingolipidosis atau penumpukan fingolipid. Lysosomal disorder ini dapat menyebabkan berbagai dampak seperti hepatosplenomegali, gangguan mata, jantung, tulang, hingga saraf. Terdapat beberapa terapi yang dapat dilakukan untuk mengatasi lysosomal disorder ini, seperti terapi penggantian enzim, terapi pengurangan substrat, dan terapi gen. Sekian dari saya. Baik dokter, perkenalkan saya Valenciana Teyuda dengan NIM 25020511091. Di sini terdapat saran dari kelompok kami, yaitu kami berharap karya proyek ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai lysosomal disorder, sehingga masyarakat juga dapat lebih menyadari kondisi patologis yang mungkin terjadi dan memperoleh penanganan yang tepat sedini mungkin. Selain itu, kami juga berharap karya ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan serta penanganan yang tepat terhadap lysosomal disorder ini. Kami menyadari bahwa proyek ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun, serta berharap akan adanya penelitian lebih lanjut dengan metodologi yang lebih baik, dan pembahasan yang juga lebih komprehensif di masa mendatang. Terima kasih.